Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Ilahi anta maksudi waridoka maklubi atini mahabatak wa manfatak. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sesuai dengan judul pada kesempatan kali ini, yang mana di dunia per-YouTuban sedang dihebohkan, ada suatu kubu dengan kubu yang lainnya sedang berseteru, atau bisa kita katakan versus seperti itu. Yang mana di satu sisi ada si tukang sulap atau magician, atau yang sering kita kenal dengan pesulap merah, atau yang nama aslinya itu adalah Marcel Radipal. Mohon maaf jika saya kurang tepat dalam menyebutkannya. Lalu di kubu sebelah ini ada yang katanya seorang Gus. Saya juga kurang tahu, Allah alam, tahu ini Gus asli atau Gus hanya sekedar panggilan-panggilan saja. Karena yang sering saya katakan di video-video saya yang sebelumnya, panggilan-panggilan ulama itu kan banyak. Ada ustadz, ada kiai, ajengan, romo yai, abah yai, dan Gus. Nah, kalau misalkan hanya panggilan-panggilan dari umat, belum tentu sama dengan panggilan-panggilan dari Allah. Orang yang mendapat cap ulama dari Allah, insya Allah beliau adalah ulama-ulamanya Allah. Dan yang terkait pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas tentang di kubu sebelah ini ada Gus Samsudin, yang mana beliau sama-sama mengeluarkan statement, bahkan pernah kita saksikan, mungkin sedulur-sedulur pun telah mengetahui tentang terkait permasalahannya ini, tentang si kubu persulap merah dengan si kubu si Gus Samsudin. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, pada kesempatan kali ini saya hanya mengambil pendengar tengah saja, karena ada yang bertanya juga kepada saya dan admin pun me-WA saya untuk menanggapi suatu permasalahan ini terkait tentang perselisihan si pesulap merah dengan si Gus Samsudin. Poin yang pertama yang akan saya sampaikan kepada terkhusus kaum muslimin wal muslimat, mari kita lebih bijak menonton yang mana tontonan ini menjadi tuntunan, bukan malah menjadi tontonan yang kurang baik untuk kita dan juga keluarga kita. Lalu poin yang selanjutnya terkait berseterunya tentang dua kubu ini, tentang si pesulap merah dan si Gus Samsudin ini. Yang pertama tentang pesulap merah. Saya dengan adanya pesulap merah atau yang sering kita kenal ini adalah Marcel atau Bang Marcel Radipal. Beliau ini adalah pesulap, magician, atau yang sering kita kenal suka membongkar-bongkar trik-trik sulap seperti itu. Kalau misalkan tujuannya untuk menyadarkan umat, tujuannya untuk memberikan yang terbaik kepada umat agar umat di sana tidak gampang tertipu oleh dukun-dukun, saya bahkan sangat setuju dengan pola pikirnya, dengan cara dakwahnya si pesulap merah ini. Kenapa saya katakan cara dakwah? Jadi seperti ini. Yang dinamakan orang berdakwah itu tidak harus hanya memakai jubah, lalu memakai eagle dan dengan kepala, tidak kudu. Karena pakaian itu bukan jaminan, saudara. Lalu apa jaminannya? Ini adalah hati perbuatan kita kepada orang lain. Kalau perbuatan kita ingin menyadarkan orang, mengajak orang di jalan yang mana Allah ridhoi, ini sama juga dengan dakwah. Seperti itu. Dengan catatan ketika kita memberikan apapun itu, ketika kita ada adab, ada sopan, ini bagus. Kalau misalkan dalam kita selonong boy atau apapun tidak ada mengutamakan adab, itu kurang bagus juga. Itu terkait pesulap merah. Kalau misalkan pesulap merah ini hanya niat lillahi ta'ala,
memberikan edukasi kepada siapapun, terkhusus kaum muslimin wal muslimat, dan terkhusus humnya di negara Republik Indonesia kita ini, biar supaya tidak banyak orang yang tertipu dengan dukun yang berflat seperti ulama, itu bagus. Akan tetapi ketika hanya ada tujuan-tujuan yang lain, maka saya kurang setuju seperti itu. Lalu yang poin selanjutnya, jadi seperti ini saudara. Orang itu seburuk-buruknya orang pasti mempunyai sisi baik. Begitupun sebaliknya, sebaik-baiknya orang pasti akan mempunyai sisi keburukan. Contoh, pada kesempatan kali ini yang judul yang sedang kita bahas tentang si pesulap merah, yang mana beliau ini membongkar-bongkar trik seseorang. Yang tadi saya katakan, ketika memang benar tujuannya lillahi ta'ala, tujuannya hanya untuk mencerdaskan orang-orang yang awam, ya saya setuju dengan pola-pola seperti ini. Seperti itu. Tapi ketika tidak percaya dengan perkara-perkara yang goib, bahaya juga seperti itu. Contoh, misalkan ada seseorang yang tidak percaya dengan perkara-perkara goib, wah ini bahaya. Kenapa saya katakan bahaya? Orang tidak percaya dengan perkara-perkara goib, kayak fanatik seperti itu, bahaya saudara. Karena yang goib pun juga ada seperti itu. Jadi dengan kesimpulannya, pasti kita harus mengetahui di mana yang letaknya yang harus kita lakukan seperti itu. Lalu yang poin yang selanjutnya, karena saya tidak akan lama-lama dan tidak akan panjang-panjang, hanya untuk biar supaya menjawab para sedulur-sedulur semuanya. Lalu sesuai judul pada kesempatan kali ini, yang poin yang selanjutnya yang akan saya sampaikan ini kepada Gus Samsudin. Kalau kita lihat dalam beranda YouTube-nya, konten YouTube-nya, wah, nyamperin dukun santet, lalu pengobatan, ada tamunya yang datang diobatin sama dia sambil direkam. Pertanyaan saya satu, apakah itu benar? Kalau memang benar itu masih mending, dan itu pun masih ada bahan pertanyaan lagi. Kalau misalkan itu bohong, settingan, menipu banyak orang, menipu banyak umat, berapa banyak orang yang engkau bohong, berapa banyak engkau menanggung dosa. Seperti itu. Apalagi yang kita lihat kontennya ini kayak tentang ranah-ranah pergoiban, ranah-ranah hikmah seperti itu, tentang keris lah, tentang apalah. Jadi seperti ini. Kalau menurut saya, kalau misalkan kita mensematkan nama-nama ulama, jangan sampai nama-nama ulama yang benar nanti kebawa jadi tidak benar gara-gara ulah satu orang. Kalau misalkan dipakai nama ulama dengan dipakai bagus, dipakai tawasulan atau mengajak umat untuk syiar agama Allah, itu bagus. Yang kita khawatirkan, memakai label ulama, lalu dalam konten YouTube-nya kayak menumpas dukun santet, lalu kayak menebar kebohongan, di setting, ngobatin orang pun di setting. Ini mau bagaimana seperti itu? Bagaimana dicap oleh orang lain seperti itu? Kok ulamanya sekarang bohong? Seperti itu. Seperti ini loh. Sebelum saya bikin konten seperti ini lagi, terkhusus para orang-orang yang telah mengikuti saya, subscriber saya sudah 3 kali kalau tidak salah bikin konten seperti ini, tentang orang-orang dukun santet, tentang ustadz-ustadz yang grebek dukun santet. Sudah pernah saya membuat konten seperti ini, bahkan parah. Tapi dengan kejadian seperti ini tentang pesulap merah dengan Gus Samsudin, ini kita seperti diberikan titik terang saudara. Biar apa? Masyarakat Indonesia agar mampu melihat mana yang hak dan mana yang batil. Seperti itu. Dan poin yang selanjutnya, biar kita tidak terlalu keluar dari judul, kita masih membahas tentang Gus Samsudin, yang mana yang kita lihat dalam kontennya sangat banyak menumpas dukun santet,
yang padahal itu settingan, yang padahal itu hanya direkayasa. Tentang apa? Tentang pergoiban ataupun tentang perhikmahan, seperti itu. Jadi seperti ini. Kalau kita membohongi orang, satu orang, walaupun hanya lewat media, tujuannya kita walaupun itu AdSense atau apa, sama juga kita menjual agama hanya untuk kepentingan dunia, saudara. Nauzubillah summa nauzubillah. Kalau misalkan benar pun masih ada bahan pertanyaan. Misalkan Anda ngegerebek dukun santet ini benar-benar real, terus Anda gerebek, Anda videoin. Apakah itu Anda bukan termasuk membuka aib seseorang? Apakah itu Anda bukan termasuk ingin memalukan seseorang? Bagaimana dalam keluarganya? Saudara-saudaranya, saudara orang yang dukun santet yang Anda videokan. Semisalkan benar. Tapi ya ini nggak mungkin benar. Bahkan ini settingan. Bahkan yang terdahulu. Karena belum ada penggerebegan seperti ini, dia itu merasanya seakan-akan penggerebegan dukun santet itu beneran. Malah yang lucu, netizen ini beranggapan bahwasanya itu real di lapangan. Ini kan parah, saudara. Padahal settingan seperti itu. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, apalagi dalam yang kita bahas dalam urusan video konten kali ini adalah menyerempet sekali dengan ranah-ranah pergoiban ataupun ranah-ranah hikmah. Yang kita lihat pada Gus Samsudin ketika ada tamunya, di videoin, dibikin konten seperti itu. Miris saya sebenarnya melihat seperti itu. Jadi seperti ini. Aktivitas saya sehari-hari, selain aktivitas keluar, aktivitas pribadi saya juga urusan perkara-perkara pergoiban seperti itu. Karena saya pun dari beberapa guru-guru saya ada yang mendalami dalam ranah-ranah ilmu-ilmu hikmah seperti itu. Jadi lucu, kalau orang-orang memang benar bisa kita katakan bisa lah seperti itu dalam urusan ranah-ranah pergoiban, masa iya dikontenin, bahkan kan kayak kerisnya siapa? Keris Gus Samsudin diperlihatkan terus kayak bergetar, terus kayak batunya dilihat bergetar seperti itu. Lalu batu merah delima dicelupin di dalam air. Padahal itu hanya trik seperti permainan sulap, saudara. Orang-orang yang mengerti dalam perkara-perkara pergoiban, perkara-perkara ilmu hikmah, lucu sebenarnya melihat seperti adegan seperti itu. Khawatir karena menyematkan nama-nama ulama-ulama yang benar, ulama-ulama yang benar-benar lurus, khawatir terkena imbasnya seperti itu. Apalagi selalu pergoiban seperti itu, selalu tentang pergoiban. Kalau misalkan benar sih ya masih mending. Kalau saya nih, saya pribadi ini, saya berbicara diri saya pribadi. Kadang orang-orang saya, tamu-tamu saya, entah itu dari Bekasi ataupun Kerawang, dari yang dari Jakarta, yang dari Bandung, bahkan dari Jawa pun dulu pernah sampai ke tempat saya. Tidak tuh, saya bikin konten apa sedang membersihkan tempat usaha orang, membersihkan rumah orang. Tidak pernah saya bikin konten seperti itu. Paling banter, saya foto snap WA sedang ngopi, 313 dari Bogor, 313 dari Bandung, 313 dari Karawang. Paling saya seperti itu. Saya tidak membuat konten. Kalau saya mau bikin konten hal-hal seperti itu, hal-hal pergoiban, terkhusus dalam ranah-ranah hikmah, sudah banyak konten saya. Karena saya pikir buat apa? Nggak mau saya kayak gitu. Seperti itu. Karena perkara-perkara yang hak tidak bisa dicampur adukan dengan perkara-perkara yang batil, saudara. Contoh, kepada Gus Samsudin misalkan, ketika ia mengaku dalam kontennya itu settingan, dia berdalimi bahwasanya mengatakan hanya untuk edukasi kepada umat, tetap tidak akan dibenarkan. Contoh misalkan dia berdalimi seperti ini, kenapa kamu bikin konten settingan kayak grebek dukun, terus kamu nyareatin orang padahal itu bohongan, itu settingan. Misalkan jawaban dia seperti ini, saya hanya untuk mengedukasi umat agar umat tidak ke dukun santet, agar umat tuh ya percaya tentang ilmu-ilmu Tuhan.
tetap dalam kategorinya, dalam jawabannya salah. Karena kenapa? Perkara-perkara yang benar dicampurin dengan kebohongan sama dengan jadinya bohong dan batil, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Teringat tidak tentang riwayatnya Raden Mas Syahid atau Sunan Kalijaga, yang mana beliau sebelum mendapatkan gelar Sunan Kalijaga, ketika beliau sedang menjadi Branda Lokajaya, yang mana beliau ini ngerampok atau mengambil harta-harta orang-orang yang pelit, orang-orang korupsi, orang-orang koruptor, diambilin hartanya semua diambilin semua hartanya oleh Branda Lokajaya, yang mana sekarang kita kenal dengan Sunan Kalijogo. Walaupun Sunan Kalijogo itu bukan buat kepentingan pribadinya, buat masyarakat jelata, buat orang miskin, orang-orang kelaparan, dia merampok Sunan Kalijogo. Walaupun itu perkara hak dicampuri dengan perkara yang batil, tatkala itu Sunan Kalijaga tidak dibenarkan oleh gurunya, yang mana gurunya ini adalah Sunan Bonang, saudara. Ketika itu Branda Lokajaya cerita, ia merampok saudagar-saudagar yang pelit, merampok para orang-orang yang memakan uang rakyat. Dia ceritakan kepada gurunya. Gurunya bernama Sunan Bonang. Apa pendapatnya Sunan Bonang? Tetap Sunan Kalijaga disalahkan. Karena kenapa? Menyampurkan perkara-perkara yang hak menjadi perkara-perkara yang batil. Kenapa? Kayak perkara-perkara yang hak dicampurkan dengan perkara yang batil, otomatis itu semua menjadi batil. Begitupun dengan kejadian yang seperti ini, tentang konten-konten settingan, lalu kok main kekontakan seperti itu. Aduh, ini bahaya. Marilah kita lebih bijak kita menonton tontonan yang menjadi tuntunan yang terbaik seperti itu. Ini kan parah. Kadang main jejeblagan, gerebek dukun santet, terus ngobatin orangnya kesurupan, terus keluar apa, padahal itu hanya rekayasa semata. Nauzubillah summa nauzubillah. Memang saya tegaskan sekali lagi sebelum video kali ini akan saya tutup. Perkara-perkara goib itu memang benar ada. Tentang perkara-perkara hikmah itu memang benar ada. Tapi kalau orang-orang yang memang benar bisa dalam keahlian dalam hal tersebut, orang itu tidak akan pernah mau ditampilkan di media, terkecuali orang tersebut datang langsung. Seperti itu. Ini kan kita bingung, konten-konten kreator zaman sekarang yang disandingin dalam plat-plat ulama. Kadang-kadang orang tertipu. Ada orang yang berpenampilannya biasa-biasa aja, tapi dia tidak disangka dakwah. Akan tetapi orang yang berpenampilannya pakai eagle, pakai jubah, pakai sorban, disangkanya dia dakwah, padahal belum tentu. Seperti itu. Padahal belum tentu, karena dalaman hati orang kan tidak ada yang tahu. Kita itu gampang tertipu dengan jasad-jasad seseorang. Seharusnya yang kita lihat itu adalah perbuatannya mereka, maka kita tidak akan pernah tertipu oleh penampilan apapun, saudara. Maka dari itu, sebelum video kali ini akan saya tutup, mari pesan saya yang terakhir, tatkala kalau misalkan memang kita ingin senang dengan tontonan-tontonan pergoiban atau kuntil-kuntil anak seperti itu, lebih baik nonton aja kayak film Susana. Terus kan banyak film pocong apa tuh, banyak lah. Mau di YouTube gak, mau di TV. Nah itu udah jelas. Karena apa? Perfilman, skenario, orang-orang udah tahu seperti itu. Ataupun nonton-nonton yang lain, atau ceramah kan banyak tuh, para habib-habib, para kiai, para ustadz. Ini kan aduh, Masya Allah, sangat miris dengan keadaan yang sekarang. Orang menghalalkan segala cara, bahkan yang sangat-sangat miris, dilantunkan ayat-ayat zikir, dilantunkan ayat-ayat sholawat. Ayat-ayat seperti itu digunakan untuk menipu orang lain. Ayat-ayat seperti itu digunakan untuk membohongi orang lain. Ayat-ayat sholawat, ayat-ayat zikir, Masya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga kita semuanya dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, diberikan jalan yang terbaik, diberikan tontonan-tontonan yang terbaik. Mari kita jaga sanak keluarga kita.
kerabat-kerabat kita, teman-teman kita, anak keluarga dan kita. Untuk apa? Biar supaya tidak gampang taklid seasal ikut-ikutnya seperti itu, saudara. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.